Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aksal Nugraha dari jurusan Teknik Elektro Reguler Sore kelas D. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dasar semikonduktor dan dioda. Pertama, saya akan membahas semikonduktor terlebih dahulu. Semikonduktor sendiri mempunyai definisi, ialah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis lambang ini disebut rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻6 sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator. Di sini ada tabelnya ya. Kalau tembaga, hambatan jenisnya ialah 1,7 kali 10⁻⁸ dan sifatnya itu konduktor. Silikon pada 300 derajat, hambatan jenis ohmnya ialah 2,3 kali 10⁻³ dan bersifat semikonduktor. Dan terakhir, isolator yaitu gelas dan hambatan jenisnya ialah 7,0 dikali 10⁻⁶. Di sini ada contoh soal. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 mili, 1 meter, dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Di sini kita harus mencari R-nya terlebih dahulu. Di sini ada persamaan R sama dengan rho kali panjang dan luas penampangnya. Terus kita mencari A sama dengan VR kuadrat dan jari-jarinya sama dengan D/2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus. Seperti yang kita tahu, rumus arus itu ialah I sama dengan V/R. Nah, di sini juga ada tiap rumus bahan-bahan ya, seperti tembaga, silikon, dan gelas. Di sini juga kita harus perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Di sini kita mempunyai bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor itu mempunyai 3 bahan ya. Yang pertama trivalen. Trivalen ini logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian ada tetravalen. Tetravalen sendiri ialah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Dan yang ketiga pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Di sini kita juga mempunyai tabel periodik semikonduktor. Ada golongan A, golongan 3A, 4A, dan 5A. Nah, tadi kan kita sudah masuk jenis ya, sekarang bahan-bahannya. Bahan-bahan semikonduktor ialah bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon 14 buah, jumlah elektron germanium 32 buah, jumlah elektron valensinya silikon maupun germanium masing-masing 4 buah, dan jenis ikatan kovalen. Kita masuk ke jenis ya. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya ialah silikon murni. Di sini kita juga ada visual 3 dimensinya ya. Nah, struktur kristal silikon yaitu pengulangan secara teratur. Satuan sel 3 dimensi terbentuk tetraederal. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah membuat semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat isolator. Nah, kalau semikonduktor intrinsik pada suhu kamar ialah agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Kemudian munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif.
Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Kemudian di sini kita mempunyai sifat bahan silikon dan germanium. Sifat silikon dan germanium itu tentu berbeda, seperti nomor atom. Jika silikon 14, maka germanium 32. Berat atomnya, kerapatan, konstanta dielektrik, atom atau cm kubik, jurang tenaganya, konsentrasi intrinsik pada 300 derajat valen, mobilitas elektron pada 300 derajat kovalen, mobilitas elektron pada 300 derajat kovalen. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, di sini kan terjadi ya generation, keadaan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada before afternya. Terjadi recombination elektron-elektron tersebut ya. Nah, kita masuk ke jenis semikonduktor intrinsik, yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping, kita biasa sebutnya ya, oleh atom asing. Semikonduktor intrinsik itu mempunyai dua tipe, semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Jika semikonduktor tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, atau pengotornya disebut atom donor, pembawa muatan elektron. Jika semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, atau In. Atom pengotornya disebut atom akseptor, pembawa muatannya adalah hole. Tujuan doping di sini sendiri ialah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Perbandingan doping ialah atom dopan dibandingkan dengan atom murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N, di mana atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom asektor. Semikonduktor tipe N. Nah, jika semikonduktor tipe N ini ialah elektron bebas sebagai besar terjadi karena doping dan sebagai kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Jika semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagai kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor, diode pertemuan PN, transistor, transistor, SCR atau silicon controller receiver atau IC integrated circuit. Diode pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan termal atau elektrode, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, inilah terjadinya pertemuan PN ya. Atom-atom akseptor didoping dan atom donornya juga didoping, menjadikan kristal tunggal semikonduktor. Hasilnya tipe P dan tipe N. Tipe P untuk atom-atom akseptor, tipe N untuk atom-atom donor. Di sini juga ada pertemuannya jika memakai kawat logam dan juga pembungkusnya. Hasilnya ialah seperti kita tahu ya, lampu neon itu adanya terjadi anoda dan katodanya, dan tipe P dan tipe N-nya. Pertemuan PN terbuka, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif.
Pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongannya ialah saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang ialah lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potential, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift atau dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO pangkat 1, maka potensial penghalang turun menjadi VO min VD pangkat 1. Daerah pengosongannya menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P itu pembawa mayoritas ya, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas dari sisi P. Kemudian jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO tambah VD pangkat 1. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 min 14 ampere. Di sini juga kita mempunyai gambarnya ya. Jadi yang tengah itu menjadi lapisan pengosongan antara jenis P dan jenis N. Jadi kita juga mempunyai grafik arus dioda. Simbol dioda Zener ya. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Jadi bekerjanya pada bias negatif. Dasar analisa dioda. Simbolnya ini kita lihat sendiri ya. Ada anoda dan katoda. Di sini kita juga mempunyai jenis-jenis dioda. Ada berbagai macam jenis dioda ya, junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, varaktor dioda, diak, triak, SCR, light emitting dioda atau LED, dan fotodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyeara arus, pengaman tegangan kejut ialah IN 4001, IN 4007 dan IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt dan Zener 3,2 volt. Dioda Bright untuk penyeara gelombang penuh dengan rangkaian catudaya ialah B407800. Kiprox pada kendaraan bermotor. LED atau light emitting dioda sebagai lampu indikator, konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime ialah 1,5 sampai 3 volt. Di sini kita juga mempunyai rangkaian dioda ya, garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh V sama dengan VI min IRL. Dengan RL atau resistensi beban adalah tekanan beban tersendiri ya. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Nah, garis beban melewati titik I sama dengan 0 dan titik potong V adalah V sama dengan VI dan V sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan VI per RL. Kemudian kita masuk ke gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis.
Lereng garis beban adalah tetap karena resistance beban RL ialah tetap. Kemudian kita masuk ke model-model dioda. Model dioda itu mempunyai 3 model. Yang pertama, pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, pendekatan 1 rangkaian forward bias. Saklarnya on dari atas, supply masuk ke model forward pendekatan 1 dan saklar off. Karakteristik sesungguhnya seperti ini dan karakteristik model pendekatan satunya seperti ini. Selanjutnya model dioda pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan FY untuk germanium ialah 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Di sini juga sama ya, mempunyai gambar. Jadi pendekatan 2 itu mempunyai 2 sumber ya. Dan resistasi beban. Karakteristik sesungguhnya seperti ini dan karakteristik model pendekatan 2 berbeda dengan model pendekatan pertama. Kemudian pendekatan ketiga ya. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon ialah 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistensi forward RF yang terpasang secara seri. RF itu sama seperti yang kita tahu ya. RF ialah resistensi feedback atau umpan balik ya. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistensi reverse. Di sini kita juga mempunyai gambarnya dan karakteristiknya, grafiknya. Karakteristik model pendekatan 3 sangat berbeda dengan pendekatan 1 dan pendekatan 2. Kemudian kita mempunyai contoh soal. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2 dan pendekatan 3. Nah, di sini kita mempunyai rangkaian ya yang seperti kita tahu Vin-nya adalah 10 volt. Resistansi bebannya ialah 100 ohm dan di sini ya katodanya ialah 2,5 ohm. Kita jawab yang pertama pendekatan 1. Kita memakai rumus ID sama dengan Vin per RL. Vin-nya ialah 10 volt per 100 ohm, RL-nya 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Kemudian pendekatan kedua, ID-nya kita memakai persamaan ID sama dengan Vin min Vy. Sama dengan per RL sama dengan 10 V min 0,6 volt per 100 ohm sama dengan 0,94 ampere. Kemudian kita masuk ke pendekatan ketiga. Setiap rangkaian pendekatan itu berbeda ya. Nah, kemudian kita masuk ke pendekatan ketiga, ID sama dengan Vin min Vy.
per RL tambah RF sama dengan 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm. Nah, ditambah 0,5 ohm. RF-nya kan kita seperti yang kita tahu, RF-nya ialah 2,5 ohm. Nah, kita masukkan ke sini sama dengan 0,92 ampere. Nah, berarti ID pendekatan 1 ialah 0,1 ampere. ID pendekatan kedua ialah 0,94 ampere. ID pendekatan ketiga sama dengan 0,092 ampere. Nah, sekarang kita mencari tegangan arus diodanya. Tegangan diodanya ya. Kan tadi kita udah mencari arus diodanya, kemudian kita mencari tegangan diodanya. VD sama dengan, kita di sini mempunyai persamaan tegangan dioda ialah VD sama dengan Vin min ID dikali RL sama dengan Vin-nya 10 volt, ID-nya 0,92 ampere dikali 100 ohm, RL-nya resistansi bebannya, dan kemudian menghasilkan 0,8 volt. Ya, kita sudah sampai di penghujung materi ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Di sini kita sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.